Halo Gan, apa kabar semua? Kembali lagi di Wijaya Kid Channel. Oke, pada video kali ini saya mau membahas tentang Tamiya Super 2 yang biasa saya gunakan untuk main-main ya Gan. Jadi beberapa waktu lalu ada temen atau subscriber yang minta untuk di review Tamiya STO nya, bagaimana settingannya, kemudian apa aja yang dipakai. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di depan kalian ini adalah Tamiya STO single shaft yang saya gunakan menggunakan sasis Super 2 kan. Nah, kalian bisa lihat di sini sasis Super 2-nya. Nah, saya akan bahas yang pertama itu bagian hangingnya dulu. Untuk hanging saya pakai stick ya, pakai stick 1, 2, 3, 4 stick. Nah, di bagian sisi roda saya potong biar nggak mentok sama roda depan. Dan untuk bagian dampernya saya bikin 2 di sini. Jadi tujuannya buat mengatur posisi lompatan ya Gan. Jadi ada 2 lubang di sini dan di sini. Gitu. Jadi buat mengatur lompatan, kalau misalnya dia terlalu maju, kita bisa setting bukaannya sama posisi dari dampernya itu di belakang atau di depan. Seperti itu. Kemudian dari sisi depan, nah untuk roller stay-nya saya menggunakan tipe karbon yang T2. Nah kayak gini kan. Jadi kenapa saya pakai karbon T2? Alasannya yang pertama, karbon T2 itu lumayan kuat ya, tebal dan lebar. Jadi lebih enak kalau buat nabrak-nabrak itu lumayan kuat. Dan yang kedua, ada banyak posisi lubang yang bisa kita pakai dari 13, 19 dan macam-macam. Nah, di sini. Jadi saya pakai yang saya butuhin aja. Untuk karbon T2-nya ya. Maaf. Saya fokusin dulu. Nah, seperti ini. Untuk bagian tapal bawahnya saya pakai karbon yang 3 mili. Cuman udah di amplas. Ini juga saya nggak bikin. Untuk settingan yang sekarang saya nggak bikin karbonnya. Saya beli jadi. Kalau nggak salah itu di Jordan Toys ada, atau di GG Model kalau kita di Tokopedia. Saya beli harganya 65.000. Jadi udah jadi begini. Udah presisi. Kemudian kita tinggal ubah settingan sisi-sisinya aja biar pas sama baut rollernya. Di sini saya potong sedikit, ini saya potong sedikit, kemudian saya sesuaiin itu. Kemudian selanjutnya adalah roller depan. Roller depan saya menggunakan 13 mm ya, umum 13 sama roller double roller. Nah ini bagian depan. Untuk hanging saya pakai baut biasa, bukan pakai AO. Untuk tiang rollernya saya pakai tiang KOA. Jadi tipe tiangnya itu tipe tiang aftermarket yang berbeda dengan tiang AO yang original ya kan. Kalau original dia itu agak putih warnanya, lebih ke abu-abu. Kalau yang KW itu dia agak hitam. Nah dia lebih kuat. Bedanya sama yang AO original itu, yang AO original itu gampang bengkok. Jadi kalau misalnya kita main buat lompat di ujung-ujung itu gampang banget bengkok dan derajatnya gampang berubah gitu. Makanya saya suka pakai yang KW aja, dia lebih kuat. Nah kelemahannya yang KW itu kalau kita terlalu tekuk dia akan patah, gampang patah. Kalau derajatnya kita bikin parah gitu ya, kita tekuk paksa, dia akan patah. Berbeda dengan yang ori. Kalau yang ori dia lebih lentur.
tapi kalau ketabrak dia gampang bengkok gitu. Cuman rata-rata saya lihat racer itu pakainya Tiago sih yang warna hitam, yang agak hitam warnanya, bukan hitam tapi agak hitam. Reinforce kalau nggak salah sih namanya. Nah, itu untuk depan ya. Kemudian ban. Kalau ban saya biasa pakai hard. Cuman nih di sini kan ada super hard ya, dikit sama marun, ini buat variasi aja sih kalau saya. Saya pesan bannya di Brother Tamiya daerah Cijantung. Nah, situ bisa pesan. Nah, ini bannya nggak sengaja belang karena memang udah nggak ada stok ya waktu itu. Jadi pakai aja yang ada. Nah, tadi bagian depan, tengah, sekarang bagian belakang. Oke, yang bagian belakang saya pakai catcher. Ini catchernya catcher aftermarket ya, dengan damper yang saya tumpuk seperti ini. Itu saya pasang biasa aja di bagian sini sama sini, biasa aja. Kemudian untuk underguardnya saya pakai multi H. Ini pakai multi H yang saya double biar kuat. Namun di bagian sisi belakangnya sini saya bikin derajat. Saya bikin derajat biar dia nggak mentok sama brake, tempat petakan brake ya. Jadi ketika dimiringin gitu dia nggak mentok, makanya saya bikin derajat. Nah, untuk rollernya saya pakai ukuran 13 mm. Saya lebih enak aja kalau single set pakai 13 mm ya. Kayaknya sih tikukannya lebih cepat, atau cuma sugesti aja ya. Cuman saya lebih nyaman pakai yang 13 mm ini. Enggak saya tumpuk rapat. Di sini saya kasih spasi. Nah, ini ada jedanya. Jadi lebih lancar ya tikungannya nih. Enggak saya tumpuk rapat gitu. Settingannya sama, tetap dikecrek. Dikecrek, ini juga tetap dikecrek. Jadi maksudnya menurut saya kalau dikecrek itu ketika nanti dia kena sisi track, dia nggak langsung ke planting ke samping, tapi ada dibantu sama rollernya yang naik gini. Nah, jadi masuk ke track laginya lebih halus. Kalau dia nggak dikecrek, dia akan gampang ngebantingnya karena kaku gitu. Jatuhnya begini ilustrasinya ya, mentok langsung miring keluar. Kalau dia kena rollernya, dia akan masuk. Nah, keangkat rollernya, bodinya tetap masuk. Gitu sih. Yang selanjutnya untuk roller stay saya pakai karbon 3 mm. Nah, ini lebih kuat sih menurut saya. Kemudian untuk papan brake-nya saya pakai karbon stick 1, 2, 3, 4. Nah, saya pakai 4 gitu. Nah, bagian belakang udah, tengah udah, depan udah. Sekarang saya mau bahas bagian mesin. Kita buka mesinnya ya kan. Oke, ini saya pakai gear hitam coklat. Gear hitamnya saya pakai bearing seperti ini. Terus propeller gearnya saya pakai yang warna hijau. Dia hollow ya. Dia hollow. Untuk setting gearnya nggak macam-macam, nggak ada yang saya tambahin apa-apa. Biasa aja standar, cuman gear hitamnya ini saya kasih bearing aja. Kayak gini. Dinamonya saya lebih suka pakai sprint. Udah gitu aja untuk mesin dan gear-gear, nggak ada yang aneh-aneh. Kita pasang dulu. Untuk video test run-nya kalian bisa lihat
di video-video saya sebelumnya ya kan. Saya udah beberapa kali melakukan test run di Tamiya STO Super 2. Kalian bisa lihat di sana ada yang lagi main di Graha, ada yang lagi main di Jordan Toys. Untuk baterai saya biasa pakai baterai Fujitsu sih. Kalau pakai baterai Nocem kayaknya agak kebesaran ya untuk sasis Super 2. Muat sih, tapi kadang-kadang saya kalau pasang ditatakan itu dia agak miring karena agak dipaksakan, jadi agak pengkang gitu. Nah, jadi saya lebih nyaman pakai Fujitsu. Nggak tahu yang lain ya gimana ngakalinnya, cuman kalau saya lebih nyaman pakai Fujitsu. Coba kebetulan saya ada Sigmat, saya mau ukur roda saya, ban saya belakang pakai 24. Oke, sebentar, 24 ya kan, salah mau ini 24,44. Yang depan saya pakai ukuran 23. Untuk bobotnya tanpa baterai, saya kebetulan ada timbangan. Oke, di sini udah ada tulisan gramnya. Saya timbang, bebannya 112 gram. Jadi lumayan ringan ya kan. 112 gram belum tanpa baterai. Oke, paling gitu aja review dari Tamiya STO nya. Jika mungkin kalian masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jika kalian suka videonya, kalian boleh like, kemudian jangan lupa untuk di subscribe ya kan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.